Nah, kita kanvas pertama, nanti kita akan bermain prototype kanvas. Jadi, prototype kanvas ini ada beberapa pertanyaan. Ini kurang lebih seperti ini. Cara mengerjakannya seperti apa? Ini dia. Ada 6 kotak yang harus kita isi. Yang jobs to be done, kemudian customer benefit juga sama. Kira-kira apa yang bisa didapatkan sama si user setelah pakai aplikasi kita? Manfaat apa sih yang akan diterima user? Terus kemudian apa yang dijanjikan pelanggan, customer promise ya, apa yang dijanjikan pada pelanggan. Kita ini menjanjikan apa sih ke mereka? Apakah janji kita ini bisa dipenuhi sehingga customer jobs to be done-nya bisa tercapai? Terus kemudian yang 4, fitur kunci pada solusi yang ditawarkan. Kira-kira apa yang ditawarkan? Terus kemudian, nah ini baru nomor 5, ini menariknya. Di tahapan ini kira-kira apa yang harus dilakukan sama user. Kita coba lihat customer journey yang sudah ada. Customer journey yang sudah kita lakukan di tahapan sebelumnya. Kemudian kita coba buatkan tahapan-tahapannya dalam bentuk sketching. Kita coba tulis-tulis, kita coba bikin kotak aja karena kita nggak pakai pensil ya, kita pakai kotak-kotak, pakai bulat segala macam. Atau bisa di awalnya kita kasih flowchart misalnya, atau kita bisa ngambil dari customer journey yang sudah ada. Yang keenam ini nanti mungkin the experience. Experience ini kira-kira menurut kita user kesulitan nggak ya pakainya? User gampang nggak ya? User ngerti nggak ya? Baru di tahapan itu. Nah, kabar baiknya adalah Bapak Ibu teman-teman semuanya nggak usah ngisi dari awal. Kenapa nggak usah ngisi dari awal? Karena jawabannya udah ada di kanvas-kanvas sebelumnya. Customer jobs to be done, customer benefit ada di value proposition. Terus key feature, fitur kunci pada solusi yang Anda tawarkan, ini ada di customer journey, ada di pain reliever, ada di gain creator. Terus kemudian customer promise juga apa yang dijanjikan pada pelanggan dengan solusi ini bisa kita lihat di value proposition. Nomor 1, customer jobs to be done. Kalau kita merasa belum yakin, maka kita bisa menambahkan ke canvas user persona yang udah dikerjakan di awal-awal. Nah, untuk yang kelima, tahapan kelima ini, selain kita bisa melakukan perbaikan, kita juga bisa lihat dari customer journey. Ini kemudian contoh yang udah saya isi, misalnya ini simple aja. Yang di awal tuh coret-coret. Jadi kalau ini kan coret-coret aja ya. Ini coret-coret. Kalau saya biasanya kayak gini. Mereka akan mengakses aplikasi, kita awali dengan start sama end, terus start, proses, kalau ada pilihan, lanjut, kalau setelah lanjut di end, atau misalnya pilihan jawabannya tidak, mereka harus balik lagi ke start. Ini hanya contoh aja. Terus yang bawahnya gambar-gambar, ini gambar-gambar apa aja dimasukkan, karena bentuknya sketching. Tahapan pertama, kanvasnya kita akan sketching, nanti mungkin sama Mas Haris dibantu waktunya berapa lama kita bikin sketching ini. Di Miro ya, di Miro nanti udah disiapkan kanvasnya. Kemudian jadi yang kita isi semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini yang 6 ini bisa diisi manual sama kita. Kok manual ya? Diisi mandiri maksudnya. Diisi mandiri sama kita. Yang pertama. Yang kedua nanti kita akan dapat ini ya, dapat masukan dari kelompok lain.